Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam kondisi yang baik ya, dan juga dalam kondisi yang sehat. Nah anak-anak, selama kita melakukan pembelajaran di rumah, Ibu harap juga kalian jangan keluar-keluar rumah dulu ya. Kalian harus tetap di rumah untuk menjaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa Ibu akan membacakan renungan terlebih dahulu. Kalian bisa duduk diam di rumah, mendengarkan renungan hari ini dengan baik. Judul renungan hari ini adalah Ishak. Ayat untuk direnungkan, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Kejadian 17 ayat 21. Shalom sahabat SQ Plus. Beberapa hari ke depan, renungan kita masih tentang gembira, tetapi melalui tokoh-tokoh Alkitab. Kehadiran mereka mampu membuat orang-orang di sekitar mereka merasa gembira. Hari ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Ishak, anak Abraham. Ishak adalah anak yang dilahirkan Sara pada masa tuanya. Bisa dikatakan, Ishak adalah anak perjanjian Allah dengan Abraham. Allah berjanji kepada Abraham kalau keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir yang tidak terhitung jumlahnya. Wow, luar biasa bukan? Sebelumnya Sarah mengandung, ia dapat dikatakan perempuan mandul. Dan sepertinya ia telah terkena kutuk dan tidak diberkati oleh Tuhan. Ia merasa sedih karena orang-orang di sekitarnya, termasuk Hagar hambanya, selalu mengejeknya. Sampai pada suatu ketika, Tuhan datang dan berfirman kepada Sarah. Tuhan mengatakan bahwa ia akan segera mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun saat mendengar perkataan Tuhan, ia tertawa dan berpikir bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Namun janji Tuhan ya dan amin. Tuhan menepati janjinya, Sarah pun mengandung dan melahirkan Ishak. Kehadiran Ishak di tengah keluarga Abraham dan Sarah pada saat itu membawa kegembiraan tersendiri karena kehadiran seorang anak yang sejak lama diidam-idamkan akhirnya terkabulkan juga. Kisah kelahiran Ishak membuat kita mengerti bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, sebelum kita akan belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami akan kembali belajar ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas renungan pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk terus gembira dalam kondisi apapun. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anakmu yang akan belajar dari rumah, dan juga berkati kedua orang tua mereka ataupun kakak mereka yang akan membantu mereka pada pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ini adalah pembelajaran terakhir dari subtema 1 hidup rukun di rumah. Ibu minta kalian untuk dapat memperhatikan gambar ini. Ini adalah gambar keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Nah, keluarga ini terlihat sangat rukun ya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya ibu menghargai pendapat ayah. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya adik menghargai pendapat kakak. Orang tua menghargai pendapat anak, begitupun sebaliknya anak juga menghargai pendapat orang tua. Nah, dari penjelasan yang ibu jelaskan barusan, sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan rumah. Dalam satu keluarga, di situ harus terciptanya kerukunan.
Nah, bagaimana caranya? Salah satunya ya tadi, menghargai pendapat semua keluarga. Di sini ibu mempunyai teks percakapan. Teks percakapannya juga kalian bisa lihat di buku tematik 1 kalian ya. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Nah, sebelum ibu membacakan teks percakapannya, ibu memberitahukan kalian pengertian nyaring itu. Nyaring itu adalah berbicara dengan suara yang jelas. Nah, berbicara dengan suara yang jelas. Sekarang ibu akan membacakan teks percakapannya. Teks percakapan ini terdiri dari ayah, ibu, Mutiara, dan juga Udin. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah ya. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, dari teks percakapan ini sangat terlihat ya bahwa keluarga ini terlihat rukun. Nah, kenapa? Karena tadi Udin dan Mutiara mereka berbeda pendapat, tetapi pada akhirnya mereka bisa menghargai pendapat satu sama lain. Nah, akhirnya mereka akan liburan pertama kali ke kebun binatang dulu, baru liburan selanjutnya akan pergi ke pegunungan. Anak-anak, siapa yang masih ingat gambar ini? Ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Nah, di dada burung Garuda Pancasila ini ada perisai. Ya, ada 5 lambang sila Pancasila. Siapa yang masih ingat 5 lambang Pancasila itu? Ingat bunyinya juga tidak? Nah, sekarang kita mau bahas satu-satu ya. Sila pertama, bunyinya apa ya? Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Nah, sekarang ibu mau memberitahukan kalian sikap dan perilaku atau pengamalan yang sesuai dengan sila pertama itu apa sih? Taat menjalankan ibadah. Jadi sikap yang sesuai dengan sila pertama itu adalah taat menjalankan ibadah. Kalian harus taat. Yang kedua, tidak berbohong kepada guru, orang tua, ataupun teman. Nah, siapa yang masih berbohong? Mulai sekarang kalian tidak boleh berbohong ya. Kalian harus berkata jujur. Yang ketiga, selalu mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Nah, seperti sekarang, kalian bisa sekolah walaupun di rumah, tetapi kalian harus mengucap syukur. Kalian bisa ketemu mama, papa, kakak, dan adik. Kalian mengucap syukur. Kalian masih bisa makan. Kalian mengucap syukur. Itu semua pemberian dari Tuhan. Yang keempat, tidak mengganggu orang yang beribadah. Nah, kalau kalian melihat ada orang yang beribadah ataupun mereka sedang berdoa, kalian tidak boleh mengganggunya. Sila kedua. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Nah, sikap dan perilaku atau pengamalan yang sesuai dengan sila kedua adalah yang pertama kita mau lihat ya. Menolong teman yang kesusahan. Nah, kalau kalian melihat temanmu sedang susah, kalian harus menolongnya. Tetapi bukan kesusahan ketika sedang ujian ya, itu tidak boleh ditolong, itu sudah beda. Mereka harus mengerjakannya sendiri.
Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, meminta maaf jika membuat kesalahan. Nah, kalau kalian tahu kalian salah, kalian harus cepat minta maaf. Menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Sila ketiga, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, kemarin Ibu juga baru bahas sila ketiga. Lambangnya adalah Persatuan Indonesia. Sikap dan perilaku atau pengamalan yang sesuai dengan sila ketiga adalah, yuk kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, ini adalah salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Ketika kalian sekolah, setiap hari Senin pasti kalian mengikuti upacara. Nah, ketika mengikuti upacara, kalian harus berdiri dengan tertib. Kalian tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh berbicara. Yang kedua, tidak berkelahi dengan teman atau orang lain. Tidak bersikap sombong terhadap orang lain. Kalian tidak boleh sombong ya kepada orang lain. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat adalah menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, seperti yang tadi di teks percakapan yang Ibu bacakan. Nah, Mutiara akhirnya menyelesaikan masalah itu dengan mengambil jalan tengahnya. Menyampaikan pendapat dengan sopan. Sila kelima. Nah, bunyi sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang ingat lambang sila kelima ini? Ya, lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Sikap dan perilaku atau pengamalan yang sesuai dengan sila kelima. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, anak-anak, coba kalian tadi memperhatikan teks percakapan yang Ibu berikan di awal ya. Nah, coba kalian perhatikan. Kira-kira di teks percakapan ini ada kata ungkapan yang baru tidak ya? Ya, ada ya. Jalan tuh, jalan tengah. Nah, jalan tengah ini artinya apa ya? Jalan tengah artinya adalah solusi. Nah, jadi tadi Kakak Mutiara memberikan jalan tengah atau Kakak Tiara memberikan solusi untuk berlibur. Yang pertama ke kebun binatang terlebih dahulu, setelah itu baru pergi ke pegunungan. Nah, sekian ya pembelajaran hari ini. Semuanya tetap belajar di rumah ya. Kalian boleh baca-baca buku untuk pembelajaran besoknya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah!